Selamat datang di Nagaya Technologies, Gold-Backed Cryptocurrency with Subsidiary Projects. Hari ini kita bersama founder dan CEO of Nagaya Technologies, Mr. Yorat Johannes Chandra. Mr. Johannes, how are you? Terima kasih Dani, baik sekali. Oke, Mr. Johannes, kita mau tanya, apa sih sebenarnya yang melandaskan konsep Nagaya? Latar belakangnya apa sih? Oke, jadi kalau kita lihat ya, di tahun 2017 itu kan banyak sekali koin dan token-token yang bermunculan dengan klaim bahwa mereka akan menjadi the next Bitcoin. Right. Nah, tahun 2018 tuh mayoritas dari mereka itu akhirnya berguguran ya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sehingga kita itu mempelajari apa saja sih kekurangan dari koin-koin atau token-token yang sudah ada tersebut. Right. Nah, dari kekurangan yang ada ini kita coba untuk membuat konsep mata uang kripto, ya kan, yang bisa dipegang untuk waktu yang lama, relatif lebih stabil, dan kecenderungannya naik harganya dari waktu ke waktu. Oke. Sehingga kita menciptakan sebuah mata uang kripto yang di-backup oleh emas real, emas murni, dan juga ditunjang oleh proyek-proyek yang juga real. Oke, interesting. Nah, Nagaya itu kan di-backup oleh emas nih. Ya. Kalau boleh tahu, kenapa sih harus... Oke, sebelum kita masuk ke kenapa emas, kenapa harus ada backup? Oke, kita kan tahu ya dalam dunia usaha, bisnis, investasi, itu kita kenal pasti ada namanya keuntungan dan kerugian. Betul. Ya, nggak mungkin ada bisnis, usaha, investasi yang selalu pasti untung. Kalau Pak Dani ada, tolong kasih tahu kita juga tahu. Mungkin kalau bagi para penonton yang ada, mungkin juga boleh kasih tahu kita. Boleh kasih tahu kita ya. Tapi berhubung ya kita tahu ya, pasti di mana ada profit, keuntungan, di situ juga pasti ada resiko. Betul. Oke. Nah, kebanyakan orang tuh, semua orang pasti seneng dan bisa tuh nerima yang namanya keuntungan. Tapi bagaimana dengan kerugian? Betul. Ya. Kalau sampai kerugian ini sampai terjadi dengan mereka, kadang-kadang ya kita mau nggak mau ya, tapi kita akan berusaha supaya kerugian itu jangan sampai maksimal, jangan sampai seluruhnya. Ya, kalau bisa kita minimalisir. Ya. Nah, kalau kita melihat dari data-data dari coinmarketcap.com yang ada, lebih dari 90% koin token yang beredar sampai saat ini itu rata-rata kehilangan nilainya. Bahkan ada yang sampai nggak ada nilainya lagi. Oke, nah ini ya terjadi karena di dunia mata uang kripto saat ini itu 99% cryptocurrency itu tidak memiliki intrinsic value. Hanya memiliki market value, di mana market value ini ya sangat bergantung dari tingkat kepercayaan. Gitu. Nah, disinilah fungsi dari backup yang dimiliki Nagaya. Dengan adanya backup ini, nilai dari Nagaya itu tidak akan mungkin mencapai 0. Kenapa? Karena nilai intrinsik Nagaya itu adalah nilai intrinsik dari sesuatu atau aset atau produk yang membackup Nagaya itu sendiri, yaitu emas murni. Jadi nilai intrinsik Nagaya adalah nilai intrinsik emas murni yang membackup setiap Nagaya. Oke, menarik. Tadi ada menyebut mengenai, Pak Johannes ada menyebut mengenai intrinsic dan market value ya. Nanti kita akan masuk ke sana lebih detailnya, tapi sebelumnya saya penasaran. Kenapa yang dipilih emas, Pak Johannes? Jadi waktu kita menentukan apa sih yang sebaiknya membackup Nagaya ini ya, kita harus melihat dulu beberapa faktor. Jadi ada beberapa faktor yang kita nilai. Di antaranya itu adalah yang pertama, backup itu harus dikenal dan diakui oleh semua orang di seluruh dunia. Jadi intinya kalau kita nyebut backupnya apa, semua orang harus tahu. Oh, itu barangnya. Oh, itu produknya. Itu dia. Nah, yang kedua, harus terbukti telah digunakan selama puluhan, bahkan mungkin kalau bisa ratusan atau ribuan tahun sebagai alat yang pelindung nilai. Ya, jadi harus sudah terbukti. Itu yang lebih baik. Semakin lama telah digunakan sebagai alat pelindung nilai, artinya dia sudah terbukti. Terus tingkat likuiditasnya harus tinggi dan global. Maksudnya apa? Dia mudah ditukarkan untuk aset lain. Contoh, misalkan kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kan kita pasti butuh uang fiat ya. Nggak mungkin kita bisa bilang bahwa kripto ini kita bisa pakai di seluruh dunia. Sampai saat ini belum ada cryptocurrency yang benar-benar diterima sebagai alat pembayaran di seluruh dunia. Bahkan Bitcoin sekalipun. Ya, jadi kita butuh yang tingkat likuiditasnya tinggi dan harus global. Jadi jangan cuma di Indonesia, cuma di Singapura, cuma di Korea, cuma di Amerika gitu. Nggak bisa, kita harus di global. Nah, backup ini pun harus bisa diklaim. Harus bisa diklaim dengan mudah dan dalam jumlah yang beragam. Gitu. Jadi, kalaupun ada backup tapi tidak bisa diklaim, ya itu juga sebenarnya percuma. Betul. Tapi yang lebih penting, backup ini bukan hanya klaim semata ya. Jadi bukan cuma kita bilang bahwa kita ini di backup. Gitu. Tapi cuma klaim aja. Tetapi backup ini pun harus bisa diverifikasi.
Artinya harus transparan dalam soal jumlah, terus di mana backupnya berada, dan harus bisa dilakukan independent audit. Oke. Ya. Jadi transparansi itu sangat penting ya, Pak Johannes ya. Betul. Oke. Nah, berarti untuk Nagaya sendiri sebelum dijual kepada publik, berarti emasnya sudah ada dong? Oh, belum. Belum ada? Belum. Oke. Karena gini, konsep kita ini kita bukan jualan emas. Ya, kita bukan jualan emas. Tetapi kita menyediakan mata uang kripto yang di-backup oleh emas. Nah, dari dana hasil penjualan Nagaya, itu tidak semuanya kita gunakan untuk proyek atau bisnis kita. Oke. Sebagian besar, persentase yang terbesar itu kita gunakan untuk membeli, untuk cadangan ya. Nah, untuk backup. Ya. Nah, kita akan gunakan untuk membeli emas murni. Dan emas ini akan kita simpan di sebuah tempat penyimpanan khusus emas, perak, platinum, titanium yang berada di negara Singapura. Oh, jadi emasnya disimpan di Singapura ya, Pak Johannes? Oke. Kenapa di Singapura, Pak Johannes, kalau boleh tahu? Ada alasan tertentu kah? Nah, Nagaya ini kan sebenarnya adalah proof of ownership ya. Jadi bukti kepemilikan dalam bentuk digital. Nah, bukti kepemilikan apa? Dia ini adalah bukti kepemilikan sejumlah emas yang ada di dalam tempat penyimpanan tadi, tempat penyimpanan di Singapura tadi. Artinya setiap Nagaya itu secara nyata di-backup oleh sejumlah gram emas. Kalau nantinya ada yang membuktikan bahwa dia adalah pemilik sejumlah Nagaya, berarti dia berhak atas sejumlah emas di dalam tempat penyimpanan tersebut. Oke. Contoh, kalau mungkin Pak Dani, kalau kita nanti ya udah dinyatakan bahwa setiap Nagaya itu sudah di-backup oleh 0,1 gram emas murni, Pak Dani bisa menunjukkan ke kita bahwa, oh, saya punya 100.000 Nagaya. Artinya tinggal 100.000 dikali 0,1 gram. Artinya Pak Dani itu berhak atas 10.000 gram atau 10 kilogram emas murni. Nah, emas yang membackup setiap Nagaya inilah yang menjadikan Nagaya memiliki intrinsic value, yaitu emas, nilai emasnya itu sendiri. Nah, untuk menunjang tingkat kepercayaan, ya kalau kita bilang bahwa kita simpan di sebuah tempat, tapi kalau tempat itu orang nggak ada yang kenal, orang nggak ada yang tahu, apakah itu bisa dipercaya? Nggak bisa ya. Nggak gampang. Nah, akhirnya kita membutuhkan sebuah tempat yang bukan hanya bisa menjamin keamanan emas Nagaya tersebut, tetapi tempat itu juga harus berada di negara yang dikenal secara global dan memiliki reputasi yang baik. Nah, kenapa kita pilih Singapura? Karena banyak perusahaan, institusi finansial, bahkan perbankan yang menyimpan cadangan emasnya di Singapura. Termasuk di tempat yang sama dengan yang Nagaya gunakan. Nah, ini penting. Ini penting karena Nagaya ini adalah mata uang kripto yang kita harapkan bisa diterima secara global di seluruh dunia. Artinya, semua orang kita mau merasa aman, merasa nyaman, tahu bahwa emas Nagaya itu benar-benar disimpan di sebuah tempat yang bisa dipercaya. Oke. Berarti kepercayaan itu sangat dijaga oleh Nagaya. Betul. Ya. Oke, itulah kenapa disimpannya di Singapura. Karena memang banyak orang yang sudah mengetahui seluruh dunia bahkan bahwa Singapura itu adalah tempat yang sangat aman untuk menyimpan. Dan kan banyak yang bilang bahwa Singapura itu adalah Swiss-nya Asia. Betul. Swiss-nya Asia. Oke, jadi itulah mengapa gold dari Nagaya disimpan di Singapura. Betul. Oke. Tapi kan nggak semua orang bisa datang ke Singapura untuk misalnya setiap berapa bulan sekali ngecek emasnya. Nah, itu gimana tuh, Pak Johannes? Oke. Itu sebenarnya salah satu alasan kita memilih The Safe House Singapura sebagai tempat penyimpanan emas dari Nagaya. Di Singapura itu sebenarnya banyak tempat penyimpanan barang berharga. Tetapi kenapa kita pilih The Safe House? Karena The Safe House ini memiliki SOP, jadi prosedur operasi yang dapat menunjang prinsip transparansi yang mau kita jalankan di Nagaya. Nah, kalau kita ingin menyimpan emas di The Safe House ini, itu berbeda dengan di bank. Kalau di bank, Pak Dani pergi ke bank, mungkin Pak Dani punya kotak penyimpanan di sana ya, punya safe deposit box. Begitu Pak Dani datang, Pak Dani bilang sama petugas banknya, oh saya mau simpan sesuatu, atau saya mau akses safe deposit box saya ini. Nah, biasanya kan setelah petugas banknya buka, dia akan keluar. Karena dia tidak boleh tahu sebenarnya apa yang Pak Dani simpan, apa yang Pak Dani masukin atau keluarin. Nah, ini sangat berbeda dengan The Safe House. Oke, di The Safe House pada saat kita datang, kita mau menyimpan, petugasnya akan ngambilin box kita.
Oke. Oke, dia verifikasi dulu apakah benar kita punya akses ke box tersebut. Kemudian petugasnya akan datang, ya, bawa box kita. Nah, box kita ini biasanya disegel. Jadi ada nomor segelnya. Nah, mereka akan mengeluarkan dokumen bahwa benar pada saat kita mengakses box tersebut, nomor segel yang terpasang tuh nomor misalkan 123. Oke. Setelah kita nyatakan sama-sama bahwa nomor segel ini sama, akhirnya dipotong segelnya, dibuka sama kita kuncinya. Memang kunci pihak Nagaya yang megang. Oke. Nah, begitu sudah dibuka, baru dicek lagi sama-sama. Nih ya, emasnya sesuai dengan dokumen terakhir. Nah, setelah itu kita nambah emas, ya kan? Pada saat kita nambah emas, sebelum kita memasukkan emasnya ke dalam kotak itu, pihak The Safe House akan mendata emas apa yang kita masukkan bersama dengan emas-emas yang lain yang ada di kotak tersebut, sehingga daftar kita jadi bertambah dengan emas baru. Nah, setelah kita nyatakan bersama-sama dengan pihak The Safe House bahwa oh ya benar, ini jumlahnya sudah sama, nomor serial number emasnya sudah sama, jumlah dalam gramnya sudah sama. Oke, saya dari pihak Nagaya atau kita punya manajemen yang lain, direksi-direksi yang lain, ya, kita harus tanda tangan surat tersebut bersama dengan 2 orang staf dari The Safe House. Wow. Ya. Oke, dengan 2 orang staf dari The Safe House. Kemudian kita kunci, dipasang segel yang baru. Kalau segel ini kan dikeluarkan dari pihak The Safe House, bukan dari kita. Dan nomor serinya tidak mungkin sama. Nah, mungkin sekarang yang dipasang tadi kan 123 ya. Sekarang yang baru ini dipasang 456. Jadi di dokumen yang baru akan tertulis nomor segel yang dipasang yaitu 456. Oh, berarti nomor segelnya berubah setiap saat. Wow. Ya, nah setelah itu kita tanda tangan dokumen tadi dan ada satu saksi, itu auxiliary police. Jadi polisi yang bertugas di The Safe House pada hari itu, dia akan menandatangani juga bahwa benar yang dipasang adalah segel nomor sekian itu. Nah, sehingga apa? Sehingga kita bisa nantinya memasang dokumen ini di website resmi kita. Oh, berarti setiap hal-hal yang berhubungan dengan emas dan yang berada di Safe House semua ada di website? Betul, jadi semua orang bisa melihat foto emas yang kita punya, yang kita simpan, kapan disimpannya, udah ada di dokumen tadi, di kotak nomor berapa, itu semua tersedia di website resmi Nagaya. Bahkan pada saat kita pembelian emas, itu kan kita belinya, kita nggak boleh beli di toko emas atau pusat gadai emas gitu. Kita nggak boleh beli di situ. Kita harus beli di distributor resmi emas. Harus di distributor resmi emas. Yang kita pilih memang di Singapura. Jadi mereka pun kan diawasi oleh pemerintah Singapura. Jadi nggak mungkin kita bisa naikin harga, kita bisa nitip, tolong dong harganya tulis sekian gitu. Ya kita tahu lah Singapura kayak apa. Ya, nggak sembarangan. Nggak sembarangan, betul. Jadi mereka nggak bisa sembarangan memanipulasi data atau ngarang-ngarang nilai gitu. Betul. Oke, jadi betul. Kita ingin semuanya transparan, semua orang bisa melihat emas yang dibeli dan apakah benar emas itu sudah disimpan, kapan disimpannya, di kotak nomor berapa. Nah, semua itu tertera di websitenya Nagaya, website resmi dari Nagaya. Nah, untuk menambah juga kenyamanan, kita tahu kan bahwa itu kan berarti klaim dari pihak Nagaya dan dari pihak The Safe House. Betul. Nah, kita ingin supaya gini, yang namanya transparansi itu tidak ada batasnya. Tapi kita ingin setransparan mungkin yang kita bisa. Sehingga kita juga sudah menunjuk auditor independen yang nantinya akan secara rutin ya memeriksa jumlah emas yang ada di kotak penyimpanan Nagaya. Oh, berarti kotak penyimpanan itu pun diaudit secara rutin? Betul. Oke. Itu dia. Kita akan ada independent auditor. Supaya apa? Ini menambah kenyamanan. Ya, menambah kenyamanan, keamanan, dan meningkatkan kepercayaan dari pemilik Nagaya. Itu dia. Berarti walaupun para pemegang Nagaya nanti ke depannya tidak bisa ke Singapura setiap misalnya sebulan sekali, 2 bulan sekali untuk memeriksa, mereka tetap bisa melihat semuanya di website. Betul. Bahkan hasil auditnya pun nanti akan ada di website. Betul. Oke. Betul. Jadi kalau suatu waktu Pak Dhani datang, ya kan, ke kantor Nagaya di Singapura, mungkin lagi main-main, nanti saya mau lihat dong emas yang nomor seri sekian. Nah, kita harus bisa menunjukkan. Dan itu akan ada pastinya bisa ditunjukkan di dalam. Betul. Oke. Berarti transparansi itu sangat dijunjung tinggi oleh Nagaya ya Pak Johannes ya? Karena itu yang nomor 1. Itu alasan utama kita dan itu sebenarnya hal yang hilang, yang belum ada dari mata uang kripto. Itu dia. Berarti ini akan memberikan kenyamanan ekstra juga bagi para pemegang Nagaya. Ya. Oke. Pak Johannes, pertanyaan saya selanjutnya seperti ini.
kita kan tadi mengatakan bahwa dari hasil penjualan koin atau cryptocurrency Nagaya itu sebagian akan digunakan untuk membeli emas. Betul. Berarti masih besar, ada sebagian besar. Berarti masih ada sebagian lagi. Nah, itu digunakan untuk apa tuh, Pak Johannes? Presentasi terbesar kedua dari hasil penjualan Nagaya tadi adalah kita gunakan untuk menjalankan proyek-proyek real, jadi bisnis real ya yang akan dikerjakan oleh Nagaya. Nah, kita sudah menyiapkan sebenarnya ada 2 proyek. Yang pertama itu adalah fasilitas pengolahan pemurnian mineral logam yaitu emas dan tembaga. Itu berlokasi di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Betul. Sebenarnya fasilitas ini sudah pernah berjalan berjalan selama 6 bulan di tahun 2015. Nah, tetapi karena ada permasalahan manajerial saat itu ya, sehingga terbengkalai. Nah, kita mengambil alih fasilitas ini tahun 2018. Ya, dan nantinya dengan hasil penjualan Nagaya, fasilitas ini tuh akan kita perbaharui mesin-mesinnya ya, karena udah lama nggak berjalan. Jadi kita perbaharui peralatan-peralatannya, terus kita mulai kembali operasionalnya, dan kita juga akan tingkatkan kapasitas yang sudah ada ini. Itu dia. Nah, yang kedua itu adalah penambangan mineral logam, yaitu nikel. Ini berlokasi di Sulawesi Tenggara. Nah, penambangan ini sebenarnya sudah berjalan 15 tahun. Ini merupakan perusahaan keluarga dari saya. Nantinya dari hasil penjualan Nagaya ini, kita akan menyiapkan peralatan dan tenaga kerja, sehingga kita bisa memulai operasi penambangan di lokasi ini. Dengan kata lain tuh sebenarnya di awal ini kita akan numpang nambang di lokasi ini. Nah, tentu saja hal ini kita kan mau Nagaya ini berjalan dengan cepat, sehingga semua orang bisa merasakan benefit atau manfaat dari memiliki Nagaya secara cepat. Betul ya, pasti. Nah, kenapa kita istilahnya numpang nambang ini? Karena ini akan sangat menghemat waktu dan biaya. Kalau kita mau mulai nambang sendiri dari awal, pasti takes ya time, kan? Pasti ya, kita harus beli lahan terlebih dahulu, kita harus urus segala perizinan, ya kan? Dan itu pasti memakan waktu dan biaya. Setuju. Sambil seiring dengan kita melakukan penambangan di tempat ini, kita pun akan mencari lahan kita sendiri. Itu berarti berjalan sambil ya? Betul. Mengurus perizinan semua. Nah, kalau di lokasi yang baru ini semua udah siap, izin sudah siap, ya kan? Artinya kan kita tinggal pindah peralatan kita yang sudah ada ke lokasi yang baru. Sehingga kita benar-benar bekerja dari kita punya lahan sendiri, proyek sendiri, hasil sendiri. Gitu. Berarti sambil proyek yang sekarang jalan, proyek tersebut sedang berjalan sama-sama ya. Menarik, Pak Johannes. Sejalan juga dengan perkembangan penjualan Nagaya, kita akan mencari usaha-usaha atau bisnis-bisnis baru, proyek-proyek baru, ya dengan kata lain ya, kita akan diversifikasi usaha dan proyek kita. Berarti nanti setelah 2 proyek yang sudah berjalan, pasti ke depannya akan ada proyek-proyek lain. Betul. Yang apakah harus tambangkah atau bisa yang lain? Enggak, makanya kan kita akan diversifikasi. Kita akan cari proyek-proyek lain. Jenis yang lain ya. Proyek itu kan pasti kan mengharapkan profit dong, ya masing-masing dari proyek kita. Nah, kalau boleh tahu nih bagi para pendengar, profit dari proyek tersebut nanti akan dialokasikan untuk apa ya? Nah, tentunya kan profit dari proyek ini kan harus mendatangkan manfaat, benefit bagi para pemilik atau pemegang Nagaya. Nantinya setiap bulan itu 60% dari profit setiap proyek akan kita alokasikan untuk manfaat tersebut. Nah, dengan beberapa cara. Yang paling besar itu adalah persentase yang akan kita gunakan untuk membeli tambahan emas yang akan kita simpan di tempat penyimpanan emas Nagaya tadi. Nah, 40% yang lainnya itu akan digunakan untuk kebutuhan manajemen. Ya, seperti untuk menjalankan proyek yang sudah ada, meningkatkan kapasitas proyek, terus juga untuk biaya tempat penyimpanan, untuk biaya audit dan lain-lain. Gitu. Berarti mayoritas dari profit tersebut akan digunakan juga untuk menambah jumlah emas di dalam tempat penyimpanan Nagaya. Berarti jumlah emas per Nagaya akan meningkat, dan jumlah Nagaya kan akan tetap sama tuh, 50 juta Nagaya. Berarti bisa dibilang bahwa jumlah emas setiap Nagaya akan terus naik. Ya, betul. Betul sekali. Jadi karena kita memiliki kemampuan untuk menambah jumlah cadangan emas, sedangkan jumlah Nagayanya tetap hanya 50 juta, ya artinya nantinya tuh untuk setiap Nagaya mereka akan punya kenaikan jumlah emas yang di backup. Ya. Nah, dengan konsep seperti ini, kita tuh bisa memberikan nilai tambah bagi para pemegang atau pemilik Nagaya.
Yang pertama yaitu dengan meningkatnya jumlah emas yang membackup setiap Nagaya, artinya kan nilai intrinsik Nagaya itu bisa terus meningkat atau naik. Ya, karena dua hal. Yang pertama kan jumlah emas setiap Nagayanya bertambah. Terus yang kedua, kenaikan harga emas dunia. Seperti yang kita lihat kemarin, harga emas kan melonjak cukup tinggi ya. Nah, dengan kenaikan nilai intrinsik ini, artinya sejalan dengan waktu, kita bisa menurunkan tingkat resiko dari pemilik atau pemegang Nagaya. Nah, benefit yang kedua yang lebih menarik lagi adalah dengan penambahan emas setiap Nagaya ini, tentu saja membuat pemilik pemegang yang sudah ada kan lebih berat ya, lebih sayang untuk jual Nagayanya kan. Betul. Ya, karena mereka lihat kan, Nagaya mereka, jumlah emas setiap Nagayanya terus bertambah. Betul. Nah, sedangkan bagi yang belum punya, kalau mereka tahu konsep Nagaya ini, tentu kan mereka jadi ingin punya nih. Nah, tapi kan Nagaya ini terbatas. Artinya apa? Kedepannya, mereka harus mendapatkan Nagaya ini dari pemilik atau pemegang yang sudah ada. Betul. Nah, disinilah tercipta market value yang kita prediksi akan stabil dengan kecenderungan itu meningkat. Itu dia. Wow, berarti ini bagi para pendengar ya, berarti nilai intrinsik Nagaya ini akan naik dengan meningkatnya jumlah emas. Betul. Dan juga nilai marketnya akan naik karena jumlahnya terbatas ya. Betul. Wow. Karena permintaan kan pasti akan meningkat kalau orang sudah melihat konsep dari Nagaya ini kan, pertambahan jumlah emas untuk setiap Nagayanya. Betul. Ya. Dan itu akan terjadi secara otomatis ya bagi para pemegang. Betul. Wow. Oke. Nah, kan sering kita dengar ya, Pak Johannes ya, bahwa dalam waktu 5 tahun Nagaya itu akan setelah terjual, diprediksi, betul. Ya, setelah terjual habis, nilainya bisa mencapai 100 kali lipat atau $100 betul. Per Nagaya. Betul. Nah, itu gimana caranya sih Pak Johannes? Bisa diilustrasikan nggak? Ya, oke. Jadi kan kita kembali lagi ya, sebenarnya untuk menciptakan nilai market, yang selalu meningkat, itu ada 3 hal yang harus dicapai oleh sebuah produk atau aset. Apa yang pertama, produk itu harus terbatas jumlahnya, limited edition. Kalau kita lihat kan semua produk yang limited edition itu kan biasanya harganya lumayan tinggi ya. Betul. Nah, dan kecenderungannya itu selalu meningkat karena semakin barang itu semakin sulit didapat, berarti harganya pun akan semakin meningkat. Betul. Yang kedua, kita harus bisa meredam supply di market. Artinya apa? Kita harus membuat orang-orang yang sudah memiliki aset atau produk tersebut itu berat kalau mau menjual. Jadi biasanya menjual itu karena sudah terpaksa atau karena memang ada tawaran yang luar biasa bagus. Betul. Kalau nggak bakal dilepas ya. Betul. Nah, yang ketiga, apa yang membuat orang yang belum punya itu ingin memiliki? Dan semakin tinggi tingkat keinginan untuk memiliki itu, artinya kan orang itu akan semakin ingin memberikan harga penawaran yang paling bagus, yang tertinggi supaya mereka bisa dapat. Betul. Nah, jadi 3 hal itu yang harus dimiliki oleh sebuah aset atau produk kalau dia ingin harga marketnya meningkat. Nah, kalau boleh saya ilustrasikan ke Pak Dhani ya tentang harga market Nagaya ke depannya ini. Nah, itu kita harus ilustrasi dengan sebuah kotak. Oke. Sebuah kotak nih ya. Ini contohnya dengan kotak ini. Ya. Pakai kotak ini ya. Nah, kotak ini hanya ada 1000 unit di dunia, hanya ada 1000 kotak nih di dunia. Berarti terbatas ya. Terbatas. Pak Dhani ini kebetulan salah satu orang yang beruntung bisa membeli kotak ini seharga $100.000. Dan ini kotak terakhir yang Pak Dhani beli. Ini berarti kotak nomor 1000 ya? Nomor 1000, betul. Ya. Nah, pada saat Pak Dhani buka kotak ini, ya, di dalamnya itu ada emas senilai $50.000. Oh, setengahnya? Berarti setengahnya kan? Ya. Nah, kalau Pak Dhani hanya bercerita ke teman bahwa Pak Dhani beli kotak ini $100.000, dan di dalamnya ada emas $50.000. Pasti teman-teman Pak Dhani akan bilang, wah, Pak Dhani ini kena bohong, kena tipu saya, ya kan? Tapi bagaimana kalau bulan depan Pak Dhani buka kotak ini dan Pak Dhani lihat bahwa nilai emas di dalamnya itu bukan cuma nilai ya, tapi jumlah emasnya itu sudah bertambah. Sehingga sekarang nilai emas di dalamnya itu jadi $55.000. Oh, naik sendiri? Naik sendiri. Oke. Nah, kemudian bulan depannya lagi naik lagi. Ya, jadi $58.000. Dia naik sendiri ya? Iya. Bulan depannya lagi naik lagi jadi $60.000. Wow. Nah, kalau Pak Dhani menceritakan kotak ini kepada teman-teman, pasti mereka akan bilang hal yang berbeda kan. Pertama mereka bilang, oh Pak Dhani kena bohong, kena tipu. Pasti. Tapi setelah Pak Dhani cerita apa manfaat dari Pak Dhani punya kotak ini, ya mereka akan bilang apa? Wah, keren banget kotak. Keren kan kotaknya ya? Iya. Bisa naik sendiri emasnya. Betul. Kira-kira
mereka ingin nggak punya kotak yang sama dengan Pak Dhani? Pasti mereka ingin punya kotak yang sama ya. Nah, terus kemudian mereka tanya dong ke Pak Dhani, waktu itu beli kotak ini berapa ya harganya ya Pak Dhani? Ketika beli 100.000 US dollar, betul? Ya, nah, betul. Kira-kira nih, kalau ada teman Pak Dhani yang menawar 100.000 US dollar untuk kotak ini, kira-kira Pak Dhani mau nggak jual ke dia? Enggak lah, sayang banget. Iya kan? Ya. Kenapa? Padahal kan di dalamnya tadi emasnya mungkin baru 60.000 US dollar. Tapi kan Pak Dhani melihat ada benefit atau nilai tambah dari kotak ini. Betul nggak? Betul. Setiap bulannya emasnya bisa bertambah. Betul. Jadi yang dilihat adalah future potential ya. Potensi masa depan. Ya. Oke? Nah, mungkin nggak ada yang menawar 2 miliar? Mungkin aja. Mungkin. Kenapa? Karena dia melihat potensi masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kotak ini udah nggak ada lagi yang jual. Perusahaan udah nggak jual lagi. Jadi mau tidak mau dia harus berusaha untuk menawar kotak ini dari Pak Dhani. Atau dari 999 orang lain yang punya kotak ini. Ya kan? Nah, mungkin nggak ada yang nawar 5 miliar? Mungkin aja. Mungkin. Mungkin. Nah, inilah yang disebut dengan market value. Market value itu berarti value yang diberikan oleh pasar. Oke. Jadi mereka mau menilai berapa. Bukan hanya berdasarkan intrinsic value yang ada, tetapi berdasarkan dari future. Oke, ya, dari potensi masa depan, betul. Nah, itu dia yang harus dilihat. Oke. Nah, anggap Pak Dhani misalkan sudah mau setuju ya, jual 5.000 mau jual 5 miliar. 5 miliar. Oke, sudah setuju mau jual 5 miliar. Terus Pak Dhani yang biasanya emas di dalam ini nambahnya mungkin hanya 5.000 dolar per bulan. Ya, sebelum Pak Dhani bilang iya kepada orang tersebut yang mau beli, pas Pak Dhani buka, pas dilihat, kok sekarang nambahnya 10.000 dolar ya? Sehari ini ya? Sebulan. Oke. Nah, biasanya kalau perusahaan menjalankan bisnis, menjalankan proyek, semakin lama biasanya profitnya semakin naik atau semakin turun? Semakin naik kan? Artinya kalau sekarang sudah bisa nambah 10.000 dolar per bulan nilai emasnya, kira-kira bulan depan bisa 10.000 lagi? Bisa aja lebih. Bisa aja lebih, betul. Nah, dengan begini, Pak Dhani jadi kepikiran lagi kan? Lepas nggak ya 5 miliar tadi? Iya, mau lepas jadi mikir-mikir ya. Jadi mikir-mikir kan? Betul. Kenapa? Betul. Kenapa? Karena kembali ke potensi masa depannya. Betul. Dan yang kedua, kalau Pak Dhani jual ini kepada orang itu dengan harga 5 miliar, kira-kira besok-besok bisa nggak Pak Dhani dapat kotak yang sama dengan harga 5 miliar? Kotak yang sama dengan harga 5 miliar. Ya, kan kotaknya udah dikasih ke orang. Nah, itu dia. Oke. Nah, kotak inilah Nagaya. Oh, berarti kotak ini merepresentasikan Nagaya. Merepresentasikan Nagaya. Nah, hebatnya lagi, kotak ini bisa dibelah-belah. Oke. Ya, kotak ini bisa dibelah-belah, ya kan? Jadi Pak Dhani bisa jual mungkin hanya sepotong kecil kepada temannya, ya berarti dengan jumlah emas yang prorata. Nah, itu dia. Dan kotak ini dalam bentuk digital. Jadi Pak Dhani nggak harus pegang kotak ini. Jadi kita nggak harus membawa kotak. Nggak harus membawa ini kemana-mana, karena sudah dalam bentuk digital dan sudah dalam bentuk blockchain sehingga relatif lebih aman, tidak bisa dipalsukan dan bisa dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil. Itu dia. Oke, nah dari sinilah bagaimana dalam waktu 5 tahun bisa mencapai value 100 dolar per Nagaya. Karena berdasarkan dari kenaikan emas tadi yang kita pasti akan usahakan untuk supaya tingkat kenaikannya selalu lebih tinggi setiap bulannya. Itu yang pertama. Oke. Nah, kemudian apakah emas ini nyata? Ya. Pak Dhani bisa ambil emas yang ada di dalam sini. Dalam kotak ini ya? Dalam kotak itu Pak Dhani bisa keluarkan dalam bentuk emas beneran. Tetapi kalau sudah dikeluarkan, berarti kotaknya hilang. Kalau emasnya dikeluarkan, kotaknya hilang? Iya, betul. Oke. Nah, itu dia. Itu ilustrasi bagaimana harga Nagaya bisa meningkat sampai kita harapkan ya, kita prediksi 100 US dollar dalam waktu 5 tahun setelah seluruh Nagaya terjual habis. Oke. Iya. Oke, jelas. Terima kasih Pak Johannes. Ya. Saya dapat kotak. Oke. Nah, tadi berarti kan kita sudah berbicara mengenai bagaimana Nagaya value-nya itu bisa mencapai 100 dolar. Ya. Per Nagaya dalam waktu yang kita harapkan dalam waktu 5 tahun. Ya. Itu dengan meningkatnya jumlah emas dan juga jumlah permintaan di market. Betul. Karena jumlahnya terbatas. Ya. Nah, tadi kan kita berbicara nih Pak Johannes mengenai kotak dan di dalamnya itu ada emasnya. Iya, betul. Ya. Dan kalau di situ emasnya bisa diambil. Ya. Kalau di Nagaya, emasnya bisa diambil nggak? Oke. Nah, karena emas yang kita simpan itu kan emas nyata. Ya. Emas
murni, ya LBMA grade, jadi LME grade, seperti kalau di Indonesia itu setara dengan emas antam. Oke. Bukan emas digital dan bukan sertifikat emas. Ya. Sehingga emas tersebut bisa diklaim oleh pemilik atau pemegang Nagaya. Jadi bisa diklaim. Bisa diklaim, betul. Nah, mereka pemilik atau pemegang Nagaya yang ingin mengambil emasnya, mereka dapat mengajukan pengembalian Nagaya, kemudian mengirimkan Nagaya yang dikembalikan itu ke alamat atau address yang kita sudah tentukan, yaitu burn address. Dan setelah selesai diverifikasi, ya kita akan memberitahukan bahwa emasnya siap untuk diambil. Sejumlah dengan Nagaya yang dikembalikan dan berapa emas yang membackup setiap Nagaya pada saat pengembalian tersebut. Oke, nah Pak Johannes, kita memahami bahwa bagi para cryptocurrency ya, dan juga bagi para pemegang, mereka selalu mengharapkan bahwa cryptocurrency ini cepat masuk exchanger nih. Ya. Nah, bagi Nagaya sendiri kapan akan masuk ke exchanger? Memang itu adalah tujuan ya, tujuan goals yang ingin dicapai oleh semua mata uang kripto. Betul. Ya. Nah, tapi kita tidak mau gegabah. Ya, kita tidak mau gegabah, kita tidak mau asal-asalan untuk masuk di exchanger. Karena masuk di exchanger ini belum tentu menguntungkan bagi pemilik atau pemegang cryptocurrency tersebut. Oke. Banyak mata uang kripto yang setelah masuk di exchanger malah kehilangan nilainya, bahkan sampai tidak ada nilai sama sekali lagi. Nah, masuk ke dalam exchanger ini harus melihat kapan momen atau saat yang tepat supaya jangan sampai merugikan pemilik atau pemegang aset. Bagi developer atau bagi penerbit mata uang kripto, kita tidak akan pernah rugi. Tapi jangan sampai kita merugikan pemegang kriptonya sendiri. Oke. Nah, di Nagaya sesuai juga dengan aturan yang ada, ya, kita akan masuk di exchanger setelah penjualan tahap kedua atau 11 juta Nagaya itu terjual. Gitu. Berarti sudah ada track record dulu, Betul. sudah mendapatkan customer base dulu, Betul. Baru masuk. Sudah proyek sudah ada yang berjalan, profit sudah mulai masuk. Nah, itu dia. Oke, berarti sudah melewati tahap 2, kemudian baru tahap selanjutnya tahap kedua, ya kita akan masuk ke exchanger. Oke, berarti menunggu waktu yang tepat ya, Betul. Pak Johannes ya. Jadi kita nggak mau asal-asalan untuk masuk ke exchanger. Baik. Ya. Oke. Nah, ini pertanyaan yang agak menarik, Pak Johannes. Ya. Kalau misalnya kita melihat banyak cryptocurrency di luar sana, ya, mereka mengatakan bahwa mereka bisa mencapai ratusan bahkan ribuan kali lipat dalam waktu yang relatif singkat, mungkin 1 tahun. Ya. Tapi Nagaya kok konservatif sekali ya, maksudnya $100 itu dalam waktu 5 tahun lagi. Itu kenapa ya? Nah, yang pertama harus dilihat adalah apakah harga yang diprediksi oleh mata uang kripto yang lain tersebut itu benar-benar harga market murni atau harga yang memang di-setup oleh perusahaan. Ya, itu yang pertama, oleh developer. Yang kedua, ya dalam dunia investasi ya, investasi orang itu biasanya cuma mengenal profit besar atau kecil. Ya, resiko besar atau kecil. Padahal ada faktor yang ketiga, yaitu waktu. Cepat, dapatnya cepat atau lama. Nah, semua orang tuh pasti inginnya kan profit yang besar, resiko yang kecil. Terus maunya cepat dapatnya kan ya? Betul. Nah, tapi sudah terbukti ya, kita sudah bisa buktikan dari berbagai macam developer, dari berbagai macam sistem bahwa konsep yang seperti ini itu nggak pernah bertahan lama. Sehingga yang masuknya belakangan, yang ikutnya belakangan, itu biasanya pasti menderita kerugian, bahkan bisa sampai total. Nah, jadi yang tadinya berharap profit besar waktu cepat, ternyata resikonya pun terbukti besar. Oke. Kita hanya bisa mendapatkan 2 hal baik dari 3 hal yang tersedia. Oke. Nah, yang paling penting adalah kita pelajari konsepnya. Apakah konsep kenaikan harganya ini masuk di akal? Apakah konsep bisnisnya masuk di akal? Kemudian, apakah proyek atau bisnis yang dijalankan pun masuk di akal? Bitcoin aja itu butuh waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan kepercayaan dari pasar. Betul. Dan terbukti sampai sekarang pun kepercayaannya masih naik dan turun. Setuju. Itu dia. Ya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah Nagaya ini adalah aset masa depan, bukan aset bulan depan. Itu dia. Ya. Berarti lebih ke kita meminimalisir resiko, ya, agar profit yang didapatkan bisa sesuai. Betul. Namun ya memang kita harus menunggu waktu yang sesuai juga. Betul. Ya makanya kenapa $100 dalam waktu 5 tahun. Betul. Agar bagi para calon pemegang maupun pemegang mereka bisa melihat dengan lebih masuk akal. Oh iya, make sense gitu ya. Betul. Karena kita pun menjalankan bisnis yang normal. Kita menjalankan normal bisnis kok. Pertambangan, smelter, dan bisnis-bisnis lain. Itu dia. Ya. Baik, Pak Johannes, aku kembali ke project ya.
banyak banget perusahaan kripto di luar sana, kan banyak yang bermain di bisnis digital, menginvestasikannya ke bisnis digital. Contohnya, misalnya membuat exchanger kah, atau dalam mining cryptocurrency-nya itu sendiri. Kenapa Nagaya berputar di bisnis real dan bisnis fisik, kalau boleh tahu? Nah, yang pertama adalah kita itu ingin mengeliminasi persaingan. Karena bisnis digital pun kalau sudah terlalu banyak pemainnya, itu biasanya persaingan sudah tidak sehat. Ya. Yang kedua, kita lebih ingin menunjukkan bahwa sebenarnya mata uang kripto ini pun bisa menjalankan bisnis-bisnis yang real. Jadi nggak harus bisnis digital. Yang ketiga, lebih kepada untuk melindungi aset. Kenapa? Di bisnis digital, itu biasanya hampir tidak punya aset, bahkan sama sekali tidak punya aset. Kita bisa lihat bisnis-bisnis digital yang ada ya, bukan cuma di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia, rata-rata itu minim aset atau tidak punya aset. Nah, dengan kita memiliki bisnis real, artinya kita punya aset. Contoh, kalau kita menjalankan fasilitas yang pemurnian itu, artinya kita punya tanah, kita punya bangunan, kita punya mesin-mesin, ya kan? Sehingga aset-aset ini pun bisa dipakai untuk melindungi nilai dari Nagaya tadi. Ingat yang saya bilang bahwa semua orang bisa menerima keuntungan. Betul. Tapi sulit sekali kalau menerima kerugian. Nah, ini adalah salah satu strategi kita ya dalam meminimalisir kerugian. Ini risk management dari company. Gitu. Oke, berarti barrier to entry ya yang pertama, karena kalau di bisnis digital kita mengetahui kompetisinya juga nggak sembarangan. Betul. Ya, dengan lebih banyak kompetisi pastinya juga Betul. akan lebih sulit ya. Dan kedua, menunjukkan bahwa cryptocurrency ini juga bisa menjalankan bisnis real. Betul. Dan yang ketiga, melindungi aset. Betul. Oke. Ya. Nah, Pak Johannes, kenapa sih yang sangat dijunjung tinggi oleh Nagaya itu transparansi? Kenapa itu sangat penting bagi Nagaya? Oke. Sebenarnya bukan hanya di Nagaya ya, transparansi itu penting, tapi sebenarnya di semua mata uang kripto itu penting. Faktor kepercayaan dan kenyamanan pemilik atau pemegang mata uang kripto itu sangat penting dalam menjaga kestabilan dan kenaikan harga. Semakin tinggi kepercayaan dan kenyamanan itu, maka mereka akan semakin berat, semakin sulit, semakin sayang untuk menjual mata uang kriptonya. Dan semakin tinggi kepercayaan dan keamanan itu membuat yang belum punya akan berusaha untuk memiliki. Oke. Nah, sehingga dengan terciptanya market dengan supply yang terbatas dan permintaan yang tinggi, inilah yang dibutuhkan agar harga market itu bisa naik. Ya. Nah, yang kedua, semua orang bisa membuat klaim bahwa mata uang kripto mereka di-backup oleh aset. Contohnya emas. Ya, bahwa mereka sudah nyimpen 1 ton emas di Singapura, padahal nggak ada yang pernah lihat. Bahwa mereka punya proyek-proyek tambang, tapi nggak ada yang bisa memverifikasi. Kalau semua ini tadi tidak transparan, semua klaim-klaim ini tidak transparan, tidak bisa diverifikasi kebenarannya, tidak bisa ditunjukkan, tidak bisa diaudit secara independen, maka hal ini percuma, tidak akan berguna. Nah, suatu waktu orang akan menemukan ya bahwa hal-hal ini itu sebenarnya tidak ada. Yang terjadi adalah kepercayaan akan hilang. Betul. Kalau kepercayaan akan hilang, otomatis harga akan hilang. Itu dia. Oke, berarti transparansi itu saya setuju. Transparansi itu tidak hanya penting untuk Nagaya, tapi juga sebenarnya untuk semua cryptocurrency lainnya. Kripto, betul. Pak Johannes, untuk Nagaya sendiri, rencananya ke depannya seperti apa sih? Oke, yang pasti orang juga banyak bertanya ya, roadmap kita kok berbeda dengan kripto-kripto lain, dengan developer kripto-kripto lain, yang biasanya berdasarkan dari waktu. Ya. Nah, sebenarnya dalam dunia bisnis itu nggak bisa juga seperti itu, roadmap yang seperti itu. Itu kalau kondisinya ideal, artinya penjualannya bisa dicapai dalam waktu yang memang benar-benar segitu, ya sehingga semua bisa dijalankan. Nah, kalau roadmap di Nagaya itu lebih kepada sudah berapa banyak Nagaya yang terjual. Ya, rencana kita adalah pada saat kita sudah menjual 3 juta Nagaya, kita akan memulai proyek nikel kita, proyek pertambangan nikel kita. Setelah terjual 3 juta? Setelah terjual 3 juta Nagaya. Nah, kita sudah bisa mulai persiapan, sudah bisa mulai untuk menambang. Memang dalam skala yang kecil, belum skala yang besar. Target kita adalah kita bisa menambang sampai 50.000 ton per bulan. Nah, itu memang sejalan dengan waktu, pasti kita akan tambah kapasitas. Tapi di 3 juta itu, 3 juta Nagaya terjual, kita sudah bisa mulai sebenarnya persiapan. Dan dari mulai persiapan itu, sebenarnya kita harapkan dalam waktu 6 bulan, kita sudah bisa melihat profit.
Dalam waktu 6 bulan. Dalam waktu 6 bulan kita bisa melihat profit. Tentu saja kita pasti akan berusaha secepat mungkin. Ya. Tapi let's say 6 bulan. Kemudian setelah terjual 11 juta Nagaya, kita juga akan memulai untuk persiapan kita punya fasilitas pemurnian, fasilitas pengolahan dan pemurnian emas dan tembaga tadi. Ya, kita akan mulai perbaikan mesin-mesin, kita akan mulai operasional, dan itu kita harapkan sampai 16 juta Nagaya terjual, kita sudah bisa meningkatkan kapasitas. Nah, untuk hasil pun kita harapkan dalam waktu sekitar 6 bulan sudah bisa kita lihat. Oh, itu pun setelah 6 bulan sudah bisa terlihat. Ini setelah 11 juta ya Pak Johannes? Setelah 11 juta Nagaya terjual. Nah, dan setelah 11 juta Nagaya terjual pun, kita akan mulai masuk ke exchanger. Ya, jadi semua orang, proyek kita sudah berjalan, sehingga emas sudah mulai bisa bertambah, sehingga market-market yang belum memiliki Nagaya, begitu mereka melihat bahwa, oh, ini emasnya benar-benar bertambah, sehingga bisa pada saat kita masuk ke exchanger, itu harga marketnya sudah bisa meningkat. Gitu. Oke. Berarti itu cukup komprehensif ya, Pak Johannes ya. Nanti planning ke depannya. Oke. Nah, bagi setiap mata uang kripto, pasti impiannya atau harapannya ke depannya itu ingin bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Ya, Pak Johannes ya. Bagi Nagaya sendiri, apakah itu juga menjadi harapan atau bagaimana? Oh ya, tentu saja. Tentu saja itu menjadi impian semua developer mata uang kripto. Tapi yang kita harus ingat adalah jangan lupa bahwa semua itu butuh waktu. Jadi nggak bisa secepat itu. Banyak mata uang kripto lain yang bilang bahwa mereka sudah bisa dipakai sebagai alat pembayaran. Ternyata alat pembayaran internal. Artinya apa? Ya produk-produk mereka sendiri, jasa-jasa mereka sendiri, sehingga bisa dipakai di dalam lingkungan mereka sendiri. Sedangkan yang dimasuk sebagai alat pembayaran itu kan yang diharapkan adalah bersifat global ya. Betul. Maksudnya di luar daripada manajemen perusahaan tersebut. Ya, contoh kita bisa dipakai untuk pembayaran di toko, di mall, atau untuk pembayaran online. Nah, vendor, betul. Itu sebenarnya impian semua mata uang kripto. Nah, kita itu juga ingin menciptakan konsep supaya mata uang Nagaya ini, ya mata uang kripto Nagaya ini lebih bisa diterima oleh para vendor, oleh para toko, oleh para penjual. Ya, kenapa? Karena kalau kita melihat volatilitas mata uang kripto yang ada, kenaikan penurunan harga itu sebenarnya menyeramkan bagi orang-orang yang mau menerima pembayaran. Karena bayangkan, kadang-kadang mereka terima pembayaran pada saat harganya sekian, rate-nya sekian, terus tiba-tiba baru sejam 2 jam, tiba-tiba itu bisa turun yang jauh. Ya, tentu saja itu kan beresiko ya. Nah, kita dengan konsep Nagaya ini, kita ingin menciptakan mata uang yang relatif lebih stabil dan relatif lebih meningkat. Nah, kebetulan ya kita juga menerima kabar gembira ya beberapa bulan yang lalu. Kita sudah bekerja sama, jadi saya sudah tanda tangan kerjasama MOU dengan satu mall di Korea Selatan, itu di Ibu Kota Baru Korea Selatan, yang akan dibangun mulai tahun 2021 dan direncanakan 2023 sudah beroperasi. Wow. Ya. Nah, mall ini nantinya akan menggunakan mata uang kripto sebagai alat pembayaran. Dan kita berhasil dipilih. Jadi Nagaya ini berhasil dipilih, nantinya akan difungsikan sebagai alat pembayaran di seluruh mall tersebut. Wow. Ya. Nah, mall ini sebenarnya nanti ada 5 blok. Jadi yang pertama akan pakai kita adalah blok nomor 4. Ini lebih ke temanya adalah entertainment. Ya, jadi mall ini lebih temanya ke entertainment, dan nantinya Nagaya bisa dipakai untuk bertransaksi di sana. Ya. Nah, nantinya jadi ini adalah pilot project ya, project percontohan. Setelah berhasil itu akan dikembangkan ke 4 blok yang lain ya. Jadi total 5 blok. Nah, nanti seiring dengan waktu mungkin bisa diuji coba lagi ke mall-mall berikutnya. Kenapa mereka memilih Nagaya? Karena setelah mereka survei, Nagaya ini yang bisa lebih memberikan rasa nyaman dan aman, terutama bagi yang menerima pembayaran. Betul. Kalau bagi yang bayar tuh nggak masalah, tapi bagaimana dengan yang menerima pembayaran? Itu dia. Karena volatilitas kripto tadi ya. Betul. Wow, berarti kita bisa melihat Nagaya digunakan sebagai alat pembayaran di mall di Korea ya, Korea Selatan, ya, pada tahun 2023. Ya. Wow. Semoga itu menjadi benchmark bagi mall-mall dan vendor-vendor lainnya untuk bisa menerima Nagaya sebagai alat pembayaran. Ya. Wow. Jadi memang ya
semua itu butuh waktu. Semua itu butuh waktu dan semua itu butuh kepercayaan. Nah, itulah nilai pentingnya ya. Kenapa kita harus menerapkan transparansi. Itu dia. Setuju. Nah, tadi kan kita sudah berbicara cukup panjang ya, Pak Johannes ya, mengenai Nagaya. Bagi para pemilik atau calon pemilik Nagaya, ada kesan dan pesan nggak, Pak Johannes? Oke. Jadi sebenarnya adalah kita di sini Nagaya itu ingin mengedukasi. Kita tuh ingin mengedukasi teman-teman semuanya ya, terutama yang selama ini mungkin udah merasakan jatuh di dunia mata uang kripto. Mata uang kripto ini sebenarnya adalah sesuatu yang luar biasa, yang bagus. Konsep daripada blockchain ini adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bagus. Tetapi karena banyak disalahgunakan, itu dia. Nah, banyak juga teman-teman yang bertanya kepada saya, sekarang ini kan orang udah pada mulai udah pada mulai negatif, ya, udah pada mulai negatif thinking terhadap cryptocurrency. Nah, kenapa kok Nagaya tetap mau hadir? Nah, disinilah fungsinya kita. Kita ingin memberikan sesuatu yang berbeda. Kita ingin memberikan suatu pengajaran bahwa ini bisnis. Walaupun bentuknya digital, tapi ini bisnis. Nah, bisnis itu harus masuk di akal. Bisnis itu harus transparan. Ya, bisnis itu harus accountable. Sehingga bisnis itu bisa berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Nah, dan yang harus diingat adalah bahwa setiap bisnis itu harus punya manajemen resiko. Kita nggak bisa bilang bahwa bisnis kita itu yang terbaik, bisnis kita itu tidak ada resiko. Nggak, semua bisnis ada resiko. Karena saya udah ngejalanin bisnis udah puluhan tahun. Up and down pasti ada. Nah, tapi di sini kita ingin memberikan bukan hanya ingin berjualan Nagaya, tapi kita ingin memberikan satu solusi bagi teman-teman ya. Yang pertama untuk belajar mengenai bagaimana cara memilih mata uang kripto yang tepat. Ya, bukan hanya untuk jangka pendek, tapi lebih kepada jangka panjang. Itu dia. Oke, berarti lebih cerdas lah memilih investasi dan lebih hati-hati ya mungkin. Betul. Ya. Jika konsepnya masuk akal, baru silahkan investasi. Oke, terima kasih banyak Pak Johannes, kita belajar banyak ya. Demikianlah bincang-bincang bersama CEO dan founder dari Nagaya Technologies, Mr. Yorat Johannes Chandra. Semoga dapat memberikan wawasan